Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Nandur. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang cabai rawit yang dimana untuk poin pembahasannya yaitu bagaimana cara mengatasi bercak daun pada tanaman cabai rawit. Selain bagaimana cara mengatasi, kita juga membahas tentang penyebabnya apa saja, terus pengendalian sekaligus cara pencegahan supaya, kita tahu apa penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana cara mencegahnya. Supaya tidak lama-lama kita ke, poin pembahasannya. Bercak daun pada tanaman cabai rawit terdiri dari, 2 bagian. Ini yang, umum ya. Jadi terdiri dari 2 bagian. Terus untuk jenis bercaknya itu yang pertama yaitu, bercak yang diakibatkan oleh, serangan jamur. Jadi bercaknya itu biasanya diakibatkan oleh serangan jamur. Dan yang kedua yaitu yang diakibatkan oleh serangan bakteri. Jadi teman-teman, silahkan kenali ya perbedaan dari antara bercak yang diakibatkan oleh jamur dan yang diakibatkan oleh bakteri. Nah, kalau yang diakibatkan oleh jamur biasanya bercaknya terdapat pada bagian tengah daun. Jadi ada misalnya ini daun cabai. Nah, misalnya ini anggaplah daun cabai. Nah, biasanya ada titik di seperti ini, di tengah-tengah daun cabai rawit. Biasanya titiknya itu berwarna kecoklatan dengan bulatan di tengahnya itu berwarna putih. Jadi serangan ciri-cirinya untuk bercak yang diakibatkan oleh jamur, seperti itu. Jadi di bagian tengah-tengah daun itu ada, titik atau bercak dengan bulat, terus di bagian tengahnya itu berwarna putih. Nah, lanjut ke poin kedua yaitu bercak bakteri. Untuk bercak bakteri ini, ciri-cirinya sangat berbeda dengan, bercak jamur. Kalau misalnya jamur pada bagian daun, itu ada di tengah-tengah, sedangkan, untuk bercak bakteri ini biasanya serangannya adalah di bagian pinggiran daun. Jadi bentuknya tidak beraturan. Kalau bercak jamur tadi bentuknya bulat, kalau bercak yang diakibatkan oleh bakteri ini, terdapat pada pinggiran daunnya. Jadi, ciri-cirinya saja sudah berbeda. Itulah, kedua jenis bercak daun yang paling sering dialami oleh, petani cabai rawit. Lanjut, kita membahas tentang, ciri-ciri lainnya dari bercak jamur ini yang diakibatkan oleh bercak jamur. Biasanya daun menjadi, kuning. Jadi biasanya daun menjadi kuning setelah serangan bercak, lalu, lanjut pada kerontokan pada daun. Jadi, setelah misalnya daunnya kuning, biasanya terjadi kerontokan. Ini kalau tidak, cepat-cepat kita atasi. Sedangkan, untuk bercak bakteri ini, hampir sama, tapi daunnya biasanya bukan menguning, tapi membusuk. Jadi awalnya cuma di pinggir, terus, ke bagian tengah lagi, lalu akan, membusuk. Jadi itu ya untuk serangan untuk, bercak yang diakibatkan oleh bakteri. Untuk serangan bercak, yang diakibatkan oleh jamur ataupun bakteri ini bisa mengakibatkan kepada, buah cabai rawit. Jadi bisa mengakibatkan kepada buah, kenapa? Biasanya kalau tidak diatasi akan menyebabkan, bunga rontok dan, buahnya itu busuk. Nah, atau biasa kita sebut dengan, antraknosa. Jadi salah satu, serangan antraknosa diakibatkan dengan, adanya bercak daun yang tidak diatasi. Itu salah satu penyebabnya dari antraknosa. Makanya ketika terserang bercak daun ini bagaimana cara kita mengatasinya, supaya tidak berakibat fatal pada, hasil panen, tanaman cabai rawit kita. Oke lanjut, teman-teman kita ke bagian pada, bercak daun ini pada tanaman cabai rawit. Penyebabnya yaitu, yang pertama adalah, cuaca. Oke, apa maksudnya? Jadi untuk cuaca ini biasanya, kelembapan tidak terjaga atau curah hujan terlalu tinggi, sehingga mengakibatkan serangan jamur dan serangan bakteri. Nah, itu penyebab yang pertama. Jadi cuaca.
Kalau misalnya hujan terlalu tinggi, tingkat kelembapan tinggi, apalagi ada genangan air, silahkan, teman-teman perbaiki drainase airnya supaya, kelembapan di tanah itu tidak mengganggu tumbuh tanam cabai rawit kita yang bisa menyebabkan bercak daun pada tanaman cabai rawit. Yang kedua, yaitu, ditularkan oleh hama. Jadi, yang kedua ditularkan oleh hama. Nah, jadi, penyebab yang kedua ini, lumayan sering terjadi karena untuk bercak bakteri ataupun bercak daun itu bisa menular ketika, daun tersebut saling bersentuhan. Jadi yang sudah terinfeksi dan, yang belum terinfeksi kalau bersentuhan bisa menular. Selain itu bisa juga ditularkan oleh hama. Hama yang menghinggap di daun yang terkena bercak terus berpindah ke tanaman yang daunnya sehat, itu juga bisa mengakibatkan, serangan bercak daun ini. Makanya untuk hama, pada tanaman cabai rawit harus kita kendalikan. Terus yang ketiga yaitu terinfeksi tanaman sebelumnya, terinfeksi. Wih. Nah, terinfeksi tanaman sebelumnya. Jadi kalau misalnya, teman-teman sobat nandur semuanya menanam cabai rawit yang sebelumnya ditanami juga dengan tanaman cabai rawit dan tanaman sebelumnya itu terserang bercak daun, ada kemungkinan bahwasanya tanaman yang, berikutnya juga akan terkena serangan bercak daun. Karena serangan bercak daun yang sebelumnya, yang di tanaman sebelumnya, itu belum diatasi terus kita, sudah tanami ulang. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab dari serangan bercak daun ini. Lanjut ke yang keempat, penyebab yang keempat. Untuk penyebab yang keempat ini, bisa juga terinfeksi oleh, tanaman sekitar. Jadi terinfeksi oleh tanaman sekitar atau, tanaman lain ya. Jadi, bisa juga terinfeksi oleh tanaman lain. Oke, jadi begini teman-teman maksudnya. Jadi kalau cabai rawit yang saya tanam itu ditupang sarikan dengan, jeruk ya. Jadi, kalau cabai rawit ditumpang sarikan dengan jeruk, terus jeruknya terkena bercak daun, itu juga bisa mengakibatkan, berpindah atau meninfeksi tanaman cabai cabai kita. Jadi itu bisa juga. Atau misalnya teman-teman, ditupang sarikan dengan tanaman lain, entah itu dengan tomat, entah pokoknya dengan jenis, kultura lainnya yang serangan jamurnya atau serangan bercaknya hampir sama, itu juga bisa berpindah ke tanaman cabai kita. Jadi, itu salah satu penyebab kenapa, tanaman mudah terserang ketika, ditumpang sari lalu tidak kita kendalikan. Lanjut ke poin kelima, yang poin kelima ini adalah masalah pH tanah. Jadi, ini juga, bisa menjadi penyebabnya. Jadi pH tanah yang ngedrop, tanaman tidak sehat, itu gampang sekali, tanaman diserang oleh bercak daun. Karena dengan pH tanah yang ngedrop, tanaman itu kurang optimal dalam, imunitas, tanamannya. Imunitas, bagian batang, bagian ranting, bagian daun. Nah, itu biasanya akan mudah sekali terkena penyakit terutama bercak daun ini. Oke lanjut ya teman-teman ke topik berikutnya, yang ini, kita hapus dulu. Lanjut, ketika kita sudah mengetahui penyebabnya tadi, akan saya rangkum ya. Penyebabnya tadi yang pertama adalah, cuaca, terus yang kedua ditularkan oleh hama, yang ketiga terinfeksi tanaman sebelumnya, yang keempat terinfeksi tanaman sekitar, dan yang kelima yaitu pH tanahnya turun. Lanjut ke bagaimana pencegahannya. Kalau tadi penyebab, sekarang kita ke pencegahan. Pen Kalau tadi penyebab, sekarang kita ke pencegahan. Jadi bagaimana cara
mencegahnya. Jadi, untuk pencegahan ini poin pertama yaitu kita harus rutin spray insektisida dan fungisida. Jadi yang pertama adalah kita harus rutin spray insek dan, fungi. Kenapa harus insek dan kenapa harus fungi? Oke, yang pertama gini, insektisida ini adalah untuk menangani hama-hama yang dapat menjadi, penular atau menularkan, ke tanaman yang sehat. Jadi berpindah-pindah, tanaman, berpindah-pindah tempat akan juga menjadi salah satu penyebab dari bercak daun. Sehingga kita perlu spray fungi dan ya insek. Yang kedua, ya kita harus juga spray fungi. Untuk mengatasi hama seperti jamur ataupun bakteri, kita memerlukan fungisida. Khususnya untuk bakteri sendiri kita bisa memakai bakterisida. Namun untuk pencegahan ini, kita cukup memakai fungisida biasanya, sudah terkendali ya untuk pencegahan, tidak usah memakai bakterisida kalau untuk pencegahan. Lanjut yang kedua ini yaitu mencukupi kebutuhan unsur hara. Jadi nutrisi ya. Yang kedua ini berhubungan dengan nutrisi. Jadi, kita harus, rutin melakukan pemupukan, entah itu via kocor ataupun via spray, sehingga tanaman kita, tidak kekurangan unsur hara. Unsur haranya, untuk unsur hara dasar kebutuhan yang harus terpenuhi bagi tanaman yaitu kita bisa memakai, NPK. Jadi minimal ya, minimal kita harus memakai NPK. Untuk, pupuk-pupuk lainnya seperti kalsium, seperti magnesium juga kita harus penuhi. Tapi setidaknya ada 3 pupuk ini, 3 kandungan pupuk ini yang benar-benar kita harus penuhi, yaitu N dan P dan K. Jadi N-nya itu nitrogen, P-nya itu fosfat, dan K-nya itu kalium. Lanjut kita ke poin ketiga, pencegahan yang ketiga. Pencegahan ketiga ini adalah masalah kelembapan. Jadi untuk poin ketiga yaitu kelembapan. Maksudnya kelembapan itu gimana? Berhubungan juga dengan, jarak tanam, terus, pemangkasan daun-daun yang sudah mulai tua, jadi tanamannya tidak terlalu rapat, ranting-rantingnya atau cabang-cabang lain yang kurang produktif bisa kita buang. Selain itu kita, harus memikirkan juga bagaimana supaya air tidak mengendang di bagian gulutan. Jadi usahakan, teman-teman itu memperbaiki drainase airnya supaya tidak ada genangan air ketika hujan. Lanjut ya teman-teman, yang keempat yaitu menjaga pH tanah minimal, angka 6. Jadi pH tanahnya itu minimal ya, minimal 6. Kenapa minimal 6? Seperti yang saya singgung, sebelumnya bahwasanya untuk pH tanah ini, akan sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya. Kalau misalnya dari tanahnya aja sudah sehat, kemungkinan untuk masalah-masalah serangan bercak yang diakibatkan oleh bakteri ataupun jamur, itu akan sangat, mudah teratasi. Jadi tanpa kita lakukan, perawatan yang, maksimal, tanaman ini tidak akan, tumbuh dengan baik atau mudah terserang penyakit. Namun ketika minimal kita menjaga pH-nya, biasanya ada serangan apapun akan mudah sekali teratasi meskipun kita tidak melakukan perawatan yang aneh-aneh atau yang intens gitu ya. Kalau dari pH tanah ini memang benar-benar, menjadi faktor utama kalau, bisa bisa menjadi salah satu faktor utama ketika kita bertani. Lanjut ke poin kelima. Poin kelima yaitu, tambahkan mikroorganisme baik. Jadi, mikroorganisme. Nah, ini mikroorganisme ini, sangat
berhubungan dengan jamur seperti jamur trichoderma, ataupun jamur jakaba, ataupun PSB dan lain sebagainya, ataupun IM4. Jadi, usahakan teman-teman itu selalu menambahkan, trichoderma, jamur jakaba, ataupun jamur IM4, jamur pelarut, intinya jamur baik ke bagian lahan kita. Karena ketika kita melakukan sprei fungi, itu dapat membunuh, jamur-jamur tersebut atau dapat menguranginya. Jadi, usahakan mikroorganisme ini tetap ada di lahan kita. Bagaimana caranya? Caranya tinggal kita tambahkan. Untuk pengembangan jamur dan lain sebagainya, akan kami bahas di, pertemuan berikutnya. Sedangkan untuk khusus jamur jakaba sudah pernah saya singgung, silahkan bagi teman-teman yang belum mengetahui dicek di videonya, karena di situ sudah, saya bahas tentang jamur jakaba. Oke, lanjut teman-teman, setelah kita mengetahui pencegahan, terus bagaimana solusi. Ketika tanaman kita sudah terserang oleh serangan, bercak daun yang diakibatkan oleh jamur ataupun bakteri, kita harus, melakukan perawatan ekstra. Yang pertama, yang tidak boleh kita terlewatkan masalah kelembapan. Jadi masalah kelembapan tanah ini, harus benar-benar kita atasi dengan cara, setidaknya drainase air atau, gulutan itu tidak tergenang oleh air, jadi drainasenya bisa kita perbaiki. Yang kedua, yaitu kita memakai, fungisida, jadi memakai fungi, setelah itu kita memakai, bakterisida, ditambahkan juga dengan insek. Nah, ini adalah, bagaimana ketika serangan bercak daun pada tanaman cabai rawit, harus kita atasi dengan fungi, dengan bakterisida jika memang itu ada serangan, dari bakteri dan juga insek. Untuk minggu pertama, jadi ini cara menanganinya. Untuk minggu pertama, M1, kita tulis M1 di sini. Untuk minggu pertama, bahan yang bisa kita pakai yaitu Dakonil. Jadi Dakonil ini untuk funginya. Terus untuk, tambahan fungi lainnya yang ini kan Dakonil kontak, kita bisa menambahkan juga dengan fungisida sistemik. Bisa ditambahkan dengan sistemik yaitu Amistartop. Amistartop ya, Amistartop atau, bisa merek dagang lainnya. Di-mix juga dengan Baktosin. Nah, ini bakterisidanya ya teman-teman ya, untuk, Baktosin. Untuk inseknya kita bisa memakai Abamectin, kalau saya biasanya memakai, Abasel. Silahkan teman-teman, disesuaikan ya dengan, merek dagang lain atau yang tersedia di toko pertanian itu apa. Jadi ini khusus untuk minggu pertama. Kita, sprei Dakonil, di-mix dengan Amistartop, di-mix dengan, Baktosin atau bakterisida jika memang, di bercak daun tersebut terdapat serangan bakteri. Kalau misalnya tidak ada serangan bakteri, untuk Baktosin ini bisa kita skip, ditambahkan lagi dengan Abasel. Untuk dosisnya, kita memakai dosis sedang, jangan, dosis yang terlalu tinggi. Oke lanjut teman-teman ya, ke poin berikutnya di minggu kedua. Minggu kedua yang bisa kita gunakan, yaitu bahannya hampir sama ya, tapi bisa memakai bahan yang sama ataupun bisa di-rolling dengan, bahan-bahan berikut ini. Yang pertama bisa kita rolling dengan Ditan. Jadi kalau tadi Dakonil, di spray kedua ini kita memakai Ditan, di-mix, dengan Cabriotop. Cabriotop. Jadi yang ketiga
Bisa kita mix juga dengan baktosin, jadi baktosinnya sama ya. Kalau misalnya, memang ada serangan bakteri pada, cabai kita. Terus, untuk inseknya memakai Avidor. Untuk, baktosin ini, saya ingatkan lagi, semisal memang tidak ada serangan bakteri, tidak usah kita pakai supaya, tidak terlalu boros ya teman-teman ya, dalam pemakaian fungisida. Nah, untuk selanjutnya di minggu kedua, setelah kita memakai bahan-bahan ini di minggu kedua minggu ketiga maksudnya, minggu ketiga, jadi, kita bisa memakai bahan yang sama seperti minggu pertama ataupun minggu kedua, atau kita hanya memakai fungisida kontak. Jadi di minggu ketiga ini kita bisa memakai fungisida kontak jika memang, bercak daunnya sudah teratasi. Ya, untuk fungisida kontaknya bisa memakai, Dakonil atau, Mancozeb. Mancozebnya pakai kalau saya memakai Ditan ya, kalau Ditan. Jadi khusus teman-teman bisa memakai, Mancozeb lain. Bisa memakai, Mancozeb merek lainnya, entah, Mankoban, entah Mantap atau, jenis Mancozeb lainnya, silahkan disesuaikan. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana untuk mengatasi jamur ini. Jadi semisal sudah ada serangan, kita bisa memakai, fungisida, bakterisida, dan insektisida. Jadi fungisida biasanya yang dipakai yaitu Dakonil, Amistartop, eee, Baktosin, Abasel, terus di-rolling dengan Ditan, Kabriotop, Baktosin lagi ditambahkan dengan Avidor. Nah, itu untuk rolling-annya. Oke teman-teman, ketika kita, sudah sudah melakukan penanganan dengan fungisida, bakterisida, dan insektisida, kita lanjut ke solusi yang keempat. Jadi harus bertahap ya teman-teman ya. Untuk solusi yang keempat ini adalah pemupukan. Pemupukan via kocor. Kenapa harus via kocor? Ini adalah yang biasanya saya gunakan, yang biasanya saya terapkan. Jadi saya suka, via kocor supaya tanaman itu mendapatkan nutrisi secara langsung daripada, memberi, granul secara langsung ke bagian tanaman. Jadi untuk pupuk kocornya ini bisa teman-teman sesuaikan di minggu pertama setelah kita melakukan, sprei fungisida, insektisida, dan bakterisida, kita harus, melakukan pemupukan via kocor. Untuk pupuknya bisa disesuaikan ya, kalau pertumbuhan, vegetatif, tanaman masih belum berbunga, kita bisa memakai NPK 16 16. Nah, untuk dosisnya itu, memakai 4 sampai 6 kilogram per 200 liter air. Nah, untuk per batangnya itu biasanya, 200 mili. Nah, setelah, kita melakukan sprei tadi, sprei fungi, dan di minggu pertama langsung kita kocor dengan NPK 16, untuk dosisnya yaitu 4 sampai 6 kilogram per 200 liter air yang disebarkan ke 200 tanaman dengan dosis 200 mili dengan takaran 200 mili per batang. Lanjut misalnya teman-teman, sudah ada di fase, generatif atau fase pembungaan, kita ini huruf G generatif ya, vegetatif. Jadi untuk, generatif kita bisa memakai, NPK grower. Nah, jadi supaya, memaksimalkan unsur K-nya juga ya teman-teman ya, untuk ketika kita sudah memasuki fase pembungaan. Nah, itu dilakukan pada, minggu pertama setelah kita, melakukan sprei fungi. Jadi, kenapa harus dipupuk? Alasannya adalah biar tanaman kita, tidak kekurangan nutrisi. Karena fungisida, bakterisida itu sangat, meracuni tanaman ya, apalagi dosisnya yang terlalu tinggi. Namun kalau misalnya kita tidak melakukan, sprei fungi, bercak daunnya sulit untuk diatasi. Makanya
supaya tanaman kita tidak, bermasalah di pembuahan ketika, melakukan spray fungi, langsung kita kocor dengan pemupukan, entah itu NPK 16 ataupun NPK Grower, silahkan disesuaikan. Oke, teman-teman, lanjut ke solusi kelima. Jadi di solusi kelima ini berhubungan dengan, pemupukan lagi, tapi pupuk daun. Jadi pemupukannya via daun, kalau tadi via kocor, sekarang kita via daun. Untuk pupuknya bisa memakai, MKP atau Ultradap. Nah, MKP ini kita, gunakan ketika, memasuki fase generatif atau fase pembungaan, sedangkan untuk Ultradap ini untuk fase vegetatif. Nah, untuk, di-mix juga, jadi antara MKP ini dan Ultradap ini bisa kita mix dengan dengan magnesium sulfat. Jadi silahkan di-mix dengan magnesium sulfat dan di-rolling dengan CNG atau kalsium nitrat. Jadi harus kita rolling dengan kalsium nitrat. Kenapa harus, CNG? Karena, kalsium kita membutuhkan nitrogen yang berbentuk nitratnya sekaligus dengan kalsiumnya, supaya tanaman kita benar-benar tumbuh dengan subur. Nah, itu biasanya cara yang saya pakai untuk mengatasi bercak daun. Jika memang teman-teman, kurang mengerti, silahkan diputar lagi, video ini, insya Allah akan mengerti. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah, menonton video ini sampai selesai. Tanaman sehat, harga bersahabat, kurangi sambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.